Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiandi, NPM 1721030007. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 1 tentang pengantar hukum arbitrase dan penyelesaian sengketa. Di Indonesia, arbitrase sudah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di ruang pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Poin penting yang membedakan pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur pengadilan menggunakan satu peradilan permanen atau standing court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang bentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak dengan hakim dalam mahkamah arbitrase sebagaimana hakim permanen walaupun hanya untuk kasus yang ditangani. Adapun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang dimaksud dengan bersifat final adalah bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan untuk konsep hukum Islam tentang arbitrase bukanlah konsep yang sudah jadi dalam bentuk aturan hukum, tetapi masih bersifat ideologi yang dapat dikembangkan menjadi dasar keabsahan arbitrase. Baik, untuk makalah kelompok 2 tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang lebih dikenal dengan Basarnas, bahwa keberadaan Basarnas sebagai badan yang berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa bisnis syariah memiliki peranan yang sangat penting. Diantaranya adalah menyelesaikan perselisihan persengketaan perdata, keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian, menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasional menggunakan hukum Islam dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabah atau pengguna jasa mereka pada khususnya, dan antara sesama umat Islam melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata dan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain. Bahwa kelebihan Basarnas diantaranya adalah adanya kepercayaan dan keamanan bagi pihak berselisih, keahlian daripada para arbiter. Arbitrase bersifat rahasia, non-presiden. Keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat presiden. Dengan demikian, keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan lainnya walaupun perkara yang diselesaikan serupa atau memiliki kesamaan. Kearifan dan kepekaan arbiter, keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan, cepat dan hemat biaya penyelesaiannya. Bahwa prosedur Basarnas dalam menyelesaikan perkara yaitu permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan perdamaian, pembuktian dan saksi atau ahli, berakhirnya pemeriksaan pengambilan putusan, pembatasan putusan, pendaftaran putusan dan pelaksanaan putusan, dan biaya arbitrase. Untuk makalah kelompok 3 tentang pilihan penyelesaian sengketa. Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting
untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kebebasan memilih pihak ketiga artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral, yang mereka hormati dan dipercayai serta mempunyai keahlian di bidangnya. Menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informasi para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik. Pilihan sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa. Konsultasi merupakan salah satu suatu tindak bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut, peran dan konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultannya hanya memberikan pendapat sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman, konsultan dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Untuk makalah kelompok 3 tentang pilihan penyelesaian sengketa. Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara hukum yang berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Kebebasan memilih pihak ketiga artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral, yang mereka hormati dan dipercayai serta mempunyai keahlian di bidangnya. Menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informasi para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik. Pilihan sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa. Konsultasi merupakan salah satu suatu tindak bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut. Memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut, peran dan konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan. Konsultannya hanya memberikan pendapat sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak. Meskipun ada kalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman, konsultan dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mekanisme ADR dilakukan berdasarkan suatu kesepakatan dari pihak yang bersengketa. Untuk kelompok 4, makalah tentang konsultasi. Layanan konsultasi adalah bantuan dan konselor ke klien, di mana klien sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti membahas tentang masalah pihak ketiga. Tujuan dari layanan konseling ini supaya perorangan atau kelompok orang yang dilayani menjadi mampu menghadapi semua tugas perkembangan
orang yang dilayani menjadi mampu dalam menghadapi semua tugas perkembangan hidupnya secara sadar dan bebas. Sehingga layanan konsultasi sangat membantu kita juga dalam menyelesaikan masalah kita. Konselor menerima pelayanan konsultasi yang terkait dengan upaya membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada konsulti, menciptakan suasana lingkungan yang kondusif bagi perkembangannya, melakukan referral serta meningkatkan kualitas program bimbingan dan konseling. Komponen dan pelayanan konsultasi dan konsultan, konsulti, dan pihak ketiga asas dalam pelayanan konsultasi dalam asas kerahasiaan dan sukarela. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dimulai dari penilaian layak atau tidaknya seorang konselor sebagai konsultan, kemudian pengumpulan data serta mencapai kesepakatan antar konsultan dan konsulti, dan diakhiri dengan evaluasi yang di dalamnya terdapat evaluasi proses serta pengakhiran hubungan antara konsultan dan konsulti. Untuk makalah kelompok 5 tentang negosiasi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10 alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Di Indonesia, penyelesaian non-litigasi ada dua macam, yakni arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa undang-undang selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non-litigasi dapat juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADL). Alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kata sepakat, konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa, baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Untuk kelompok 6, makalah tentang mediasi. Mediasi, dari pembahasan di atas makalah dapat ditarik dari kesimpulan, yaitu pengertian mediasi adalah suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil tanpa membuang biaya yang terlalu besar, akan tetapi efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Kemudian, peran dan fungsi mediator adalah mediator dalam menyelesaikan suatu sengketa sangat berat. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menjadi mediator. Mediator harus mampu mencari sumber masalah pokok yang menyebabkan persengketaan di antara para pihak. Tipologi mediator menurut Moore dalam bukunya Christopher mengatakan mediator dapat dibedakan menjadi 3 tipologi: social network, autoritatif mediator, independent mediator. Selanjutnya, tahapan-tahapan mediasi ada 2, yaitu tahapan pramediasi dan tahapan proses mediasi. Baik, untuk makalah kelompok 7 tentang konsiliasi. Konsiliasi merupakan proses dari suatu penyidikan tentang fakta-fakta di mana para pihak dapat menerima atau menolak usulan rekomendasi resmi yang telah dirumuskan oleh badan independen. Pertemuan konsiliasi adalah pertemuan sukarela. Jika pihak yang bersangkutan mencapai perdamaian, perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum. Perdamaian dalam pertemuan konsiliasi dapat berupa permintaan maaf, perubahan kebijaksanaan dan kebiasaan, memeriksa kembali prosedur kerja, mempekerjakan kembali, ganti rugi, uang, dan sebagainya. Untuk kelompok 8 tentang pendapatan hukum arbitrase. Berdasarkan pemaparan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, maka hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa legal opinion sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan.
para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. 2. Legal opinion memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai dasar pemikiran yang diungkapkan oleh para sarjana dan ahli hukum dalam hal perkembangan hukum. Pendapat hukum atau legal opinion dari para pakar tersebut dirangkumkan untuk dijadikan suatu acuan baru bagi perkembangan hukum. Dapat juga berupa kritikan terhadap suatu kebijakan dengan dimaksud memberikan saran atau masukan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Pendapat hukum ini harus termuat dalam suatu putusan hakim. Artinya, legal opinion merupakan sumber hukum yang bisa dikategorikan sebagai doktrin dan akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat jika sudah menjadi putusan hakim. Baik, untuk makalah kelompok 9 tentang eksekusi putusan arbitrase dan ADR, dari materi yang telah disampaikan dalam paparan di atas, maka dapat kesimpulan bahwa lembaga arbitrase saat ingin melakukan eksekusi tidak serta-merta melakukan eksekusi itu sendiri, melainkan melakukan atau dilakukan oleh pengadilan, karena lembaga arbitrase tidak memiliki perangkat eksekusi seperti yang dimiliki oleh pengadilan. Maka dari itu, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menerima keputusan dari seorang arbiter, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh lembaga arbitrase adalah melimpahkan keputusan arbitrase tersebut kepada pengadilan dengan cara mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri.